Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar mengenai menentukan notasi sel atau diagram sel dan menentukan E0 sel ya. Jadi di sini saya punya suatu rangkaian sel volta di mana di sini digunakan logam tembaga sebagai katoda dan di sini digunakan logam seng sebagai anoda. Jadi reaksi yang terjadi di katoda adalah Cu2+ menangkap 2 elektron menjadi Cu. Kemudian reaksi yang terjadi di anoda adalah Zn menjadi Zn2+ dengan melepas 2 elektron. Nah, reaksi selnya adalah penggabungan dari reaksi di katoda dan reaksi di anoda adalah Cu2+ plus Zn menjadi Zn2+ plus Cu. Nah, susunan sel volta ini dapat dinyatakan dengan suatu notasi singkat yang disebut dengan notasi sel atau diagram sel. Ya, jadi notasi sel dari rangkaian sel ini adalah Zn. Ya, kemudian ini adalah batas antar fase, satu garis adalah Zn2+, kemudian di sini adalah lambang dari jembatan garam 2 garis, kemudian di sini adalah Cu2+, kemudian garis 1 batas antar fase adalah Cu. Nah, ini bagian-bagiannya adalah yang paling kiri ya, itu adalah anoda. Ya, jadi kita lihat anodanya siapa, maka di sini adalah logam anodanya. Kemudian yang paling kanan itu adalah katoda. Ya, kemudian yang di tengah di sini adalah ion dari anoda dan ion dari katoda. Jadi di sini Zn menjadi Zn2+ itu mengalami reaksi oksidasi dan Cu2+ menjadi Cu itu adalah mengalami reaksi reduksi. Ya, ini adalah reaksi di anodanya dan ini adalah reaksi di katodanya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan belajar menentukan potensial sel. Jadi potensial sel itu apabila kita di laboratorium akan diukur menggunakan voltmeter atau potensiometer. Nah, kita bisa memprediksi, selain dengan menggunakan alat, kita bisa memprediksi besarnya E0 sel dengan perhitungan. Jadi E0 sel itu dirumuskan dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda atau yang disingkat dengan E0 kano. Ya. Nah, di katoda itu terjadi reaksi reduksi dan di anoda itu terjadi reaksi oksidasi, maka kita juga bisa menuliskan E0 sel adalah sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Ya, nah ini ada istilah penting yang harus kita ingat-ingat ya. Karet adalah kasar. Ya, karet kasar artinya adalah katoda tempat terjadinya reaksi reduksi, katoda adalah yang E0-nya lebih besar. Nah, langsung aja di sini saya punya contoh soal ditentukan dua elektroda sebagai berikut. Ya, Ag E0-nya adalah plus 0,8 dan Cu E0-nya adalah plus 0,34. Yang ditanyakan di A adalah tuliskan diagram selnya. Langsung aja kita jawab. Ya, yang A adalah menentukan diagram sel itu kita harus tahu dulu tadi diagram sel adalah bagiannya apa? Anoda, ion, ya, kemudian ion, kemudian adalah katoda. Jadi kita harus tentukan dulu dari rangkaian Ag dan Cu ini mana anodanya dan mana katodanya. Kita pakai prinsip karet kasar. Jadi katoda yang mengalami reaksi reduksi, katoda yang E0-nya lebih besar. Jadi yang E0-nya lebih besar itu adalah katoda. Maka kita lihat mana yang E0-nya lebih besar. Ag plus 0,8, Cu plus 0,34. Yang lebih besar adalah Ag plus 0,8. Jadi di sini menjadi katoda, ini adalah menjadi anoda. Ya, di sini katoda mengalami reaksi reduksi, anoda mengalami reaksi oksidasi. Jadi kalau kita susun, anodanya adalah Cu, maka ini Cu, ini adalah Cu2+, kemudian adalah Ag+, menjadi Ag. Ini adalah A. Ya, kemudian selanjutnya yang B, kita diminta menentukan E0 sel. E0 sel adalah rumusnya E0 K kurangi E0 ano. Ya, jadi E0 kano. E0-nya katoda adalah plus 0,8 dikurangi dengan E0-nya anoda adalah plus 0,34. Jadi ini hasilnya adalah plus 0, berapa? 46 volt. Ya. Nih. Nah, kalau positif berarti artinya reaksinya adalah ini, artinya adalah reaksinya spontan. Oke, yang C di sini kita diminta menuliskan reaksi di elektroda dan reaksi sel. Elektroda itu ada dua, yaitu katoda dan anoda. Jadi kita tuliskan reaksi di katodanya adalah, ingat ya, katodanya di sini adalah Ag,
Ag itu mengalami reaksi reduksi ya. Ini udah reaksi reduksi, jadi tinggal kita tulis Ag plus elektron menjadi Ag, E0-nya adalah sama dengan plus 0,8. Ini mengalami reaksi reduksi ditandai dengan E0-nya di ruas kiri. Kemudian anoda ini mengalami reaksi oksidasi. Ini masih dalam bentuk reaksi reduksi ya, karena 2E-nya adalah di ruas kiri, maka kita jadikan reaksi oksidasi, jadinya adalah kebalikannya. Jadi Cu menjadi Cu2 plus 2E. E0-nya adalah karena reaksinya dibalik menjadi minus 0,34 volt. Ini adalah kita tambah untuk menjadi reaksi sel. Nah, kita lihat ya, ini harga E-nya 1 dan 2, maka supaya reaksinya ini bisa ditambahkan, ini yang atas kita kalikan dengan 2, ya, yang bawah kita kalikan dengan 1. Ya, maka reaksinya akan menjadi, ini bisa dicoret dulu ya, elektronnya bisa dicoret, maka reaksinya akan menjadi Ag plus Cu menjadi Ag plus Cu2 plus. Ini adalah reaksi sel yang bawah, ini adalah reaksi di katoda, ini adalah reaksi di anoda. Oke, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.